Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama dalam kajian Bincang Dai Kompas TV. Dan insya Allah kedepannya nanti kita akan membahas terkait dengan apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang akan membatalkan puasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja membahas tentang apa hal atau apa saja yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini artinya apa? Kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan itu tiba, maka kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka selebar-lebarnya pintu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah menanamkan kalimat tauhid di dalam dirinya, syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu tiba bulan Ramadan, Allah memanggil kita dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kita mencapai predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus hal apa saja yang membatalkan puasa? Sesungguhnya di dalam ilmu fikih dijelaskan bahwa kurang lebih ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama tidak lain adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Apa saja itu? Di dalam lubang apa saja? Ternyata di dalam ilmu fikih dibagi. Lubang itu ada 5. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang depan dan lubang bawah. Lubang depan dan lubang belakang, lubang tempat kita berbuang air kecil dan buang air besar. Maka hal ini yang harus kita pahami. Jadi jangan kita menyangka bahwa kita menjalankan ibadah puasa kemudian kita tidak memahami apa saja yang membatalkan puasa. Maka kita bekali ilmu kita bekali diri kita dengan pemahaman ibadah puasa, sehingga betul-betul ketika kita menjalankan ibadah puasa, betul-betul kita akan mencapai pada predikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali dalam pembahasan kali ini bahwa di dalam ilmu fikih dikatakan hindarkan sesuatu atau jangan sampai kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Yang pertama tidak lain adalah lubang mulut. Jangan pernah memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam mulut, dan jangan ditelan. Jadi maknanya di sini jangan menelan, lebih kepada makna menelan. Jadi misalnya Ustadz, misalnya saja, ketika
kita sedang berbicara kemudian tiba-tiba kadang nyamuk atau lalat masuk, apakah itu membatalkan puasa? Tidak, sepanjang kita tidak telan. Kalau kita telan berarti membatalkan yang namanya puasa. Kemudian yang kedua, tidak lain yang membatalkan puasa adalah berhubungan intim ketika kita menjalankan ibadah puasa. Jadi kita tidak boleh dulu bersenggama ketika kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, tidak lain adalah mengeluarkan sendiri walaupun tanpa bersenggama. Misalnya onani atau segala macam, mengeluarkan sendiri walaupun tanpa bersenggama. Itu juga bisa menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Kemudian yang ke berapa lagi nih? Yang keempat tidak lain adalah haid, yang kelima adalah nifas, dan yang keenam adalah melahirkan. Jadi itu yang membatalkan puasa. Kemudian orang yang kehilangan akal, yang kedelapan kehilangan akal, dan yang kesembilan tidak lain adalah orang yang murtad. Maka hal ini harus kita pahami. Jangan sampai kita hanya menjalankan ibadah puasa, kemudian kita tidak memahami hal-hal apa saja yang membatalkan puasa. Jadi saya kembali lagi tadi, bahwa kita tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang yang di bagian bawah, depan dan belakang. Jangan sekali-kali gitu. Itu bisa menyebabkan puasa. Tapi Ustaz, misalnya suamiku genit, misalnya suamiku genit, selalu mau sampaikan saja kepada suami baik-baik, Pak, jangan maki dulu, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka dari kita mami mau muntah, misalnya. Kemudian apa lagi? Ustaz, ada sisanya anakku makan es krim misalnya. Daripada mubasir jadi kumakan, tidak masalah, yang penting jangan ditelan. Tapi tak diwak mami itu masa kita mau makan? Ya, jadi hukumnya itu jangan menelan. Ya, jadi makanya ketika kita muntah itu kan najis yang keluar dari muntahan kita, dari dalam tubuh. Kita dianjurkan itu berkumur, jangan dulu menelan ludah. Jadi beda halnya kalau kita tidak muntah. Kalau kita tidak muntah tidak jadi masalah. Kita telan ludah, asalkan ludah itu jangan dicampur sirup. Kalau kita campur ludah tak dengan sirup, itu batal puasa tak. Jadi ketika kita muntah dianjurkan untuk berkumur-kumur, kemudian baru kita bisa telan ludah. Jadi jangan langsung telan ludah tak setelah kita muntah. Misalnya saya naik kendaraan, tiba-tiba mual muntah, tidak membatalkan puasa sepanjang kita tidak menelan ludah setelah muntah. Maka penting itu dipahami. Kebanyakan kita tidak paham, tiba-tiba kita telan ludah setelah kita muntah. Jadi usahakan jangan dulu telan ludah, kita berkumur-kumur, kemudian setelah berkumur-kumur baru setelah berkumur-kumur kita buang kumur-kumuran kita, kemudian barulah kita bisa kembali normal menelan ludah kita. Saya kira itu dulu pembahasan kita. Kita akan kembali lagi dalam Bincang Dai setelah pesan-pesan berikut ini.